Gosh. Oh my god. Apalagi lah. Tuh dia depan. Oh my god. Mbak Oh my Desi, God. bangun deh sekarang. Dia udah Mbak Desi, harus Udah Mbak bangun Desi. sekarang. Coba bangun. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Kita masuk dalam. Mbak Desi. Dalam situ. Mbak Desi. Kembangnya ada. Mbak Desi. Mbak Desi baik-baik aja. Mbak Desi. Kenapa saya? Udah Mbak Desi. Mbak. Tadi Mbak dirasukin, Mbak. Udah. Udah ngerasa baikan, Mbak. Bangun Mbak Desi. Bangun, Mbak Desi. Bangun. Bisa bangun, Mbak? Sebelah sini, Mbak Desi salah. Sebelah sini, Mbak Desi. Ke sebelah sini, bawa ke sini, Ona. Saya tidak mau bakar. Enggak baik. Perasaan saya nggak enak. Dia kemana? Jangan, jangan. Jangan. Itu dari beras yang Mbak jual. Mau diambil? Jangan. Biarin aja. Biar dia lepas. Biar dia lepas hidup dengan kerumunannya. Kamu tuh nggak kira-kira deh. Beneran. Kalau orang lain makan beras kamu apa jadinya? Bisa bakar nggak Mbak itu? Kita bakar dulu sebentar. Yuk. Kalau api nggak usah nyala, udah. Nggak bisa. Oke, nggak bisa dibakar. Baiklah. Kita duduk lagi, Mbak. Sini, Mbak. Apa ini ambil sebagian? Taruh sini. Iya, betul. Taruh di Terusin. lantai. Kerisnya. Terusnya juga. Tapi udah becek gitu. Nih. Bau amis ya di sini. Iya. Kamu ngerasa juga ya? Tisu. Bau busuk. Jangan. Iya. Bau busuk banget di sini. Saya merasa di sini area berbahaya. Kita harus Bau bangkai tau gak sih? Kau bangke. Nih. Bau. iya, burn. Let's go. Oh, cium bau bangkai juga ya. Serem ya. Saya perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, Ray? Perasaan saya rasanya kayak seperti apa ya? Saya sulit jelasin. Baru pertama kali kan baru kamu lihat saya kayak gini. Iya, kamu tiba-tiba kesini terus diem gini di sini kenapa ya? Roy tadi ngomong sesuatu. Bau busuk. Bau. Dari mana, Roy? Ada yang datang lagi? Saya ngeliatnya ada yang datang lagi sih. Ada hubungan sama nenek itu juga gak, Kak Roy? Ada. Hah? Itu udah dibakar ya? Udah. Apa? Udah. Ini saya jadi, kalau saya jadi penonton ya, perasaan saya kok khawatir ya. Ada sesuatu. Kamu tahu sih? Jadinya
denyut jantung aku jadi berdetak lebih cepat. Dan saya sulit untuk mengungkapkan apa yang saya rasa. Kalau kamu bisa lihat, saya kasih lihat deh, baik beneran. Kamu ngelihat sesuatu, merasakan sesuatu yang datang, yang energinya gede banget. Gede banget yang ingin menyerang kita semua. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat nih, mungkin pingsan ya kayaknya. Dan aduh, darahnya Penonton langsung tapi turun nggak aman. berak gitu. Saya Kamu ke daerah sini soalnya ada yang kamu khawatirin di penonton. iya. Kenapa itu dikosongin juga ya? Ada yang kosong space-nya. Saya mencoba untuk mencari tahu. Jadi kalau kamu bisa pinjam otak saya kasih kamu untuk lihat. Saya ngerasa ada yang nggak beres. Apa ya? Ini kerisnya dibakar, ada yang lepas dari situ nggak, Roy? Ada yang lepas dari situ. Nenek-nenek yang kamu gambar itu, Iya. dia nggak mati-mati loh. Sebentar deh, kau saja bang. Saya ngerasa Kenapa, Roy? ada yang mencoba memegang leher saya. Saya ngerasain gimana sih sakit. supaya aman ya? Kita mau matiin apinya apa enggak? Ini udah lepas, Roy? Belum? Udah lepas kok. Boleh dimatiin. Boleh matiin dong, tolong. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi? Mbak Desi? Mbak Desi? Mbak Desi? Coba angkat. Ah! Itu kerisnya nggak kebakar. Itu kerisnya masih kayak gitu dari awal. Hancur. Hah? Angkatnya. Aduh ya ampun. Kerisnya masih utuh. Astaga. Gak ada. Ya udah, boleh deh. Matiin aja, Matiin dulu aja. Kita sita kerisnya. Sita kerisnya dong. Oh! Oke. Insecure. Fokus, Ray. Fokus. Mbak Desi. Saya butuh air deh. Mbak Desi boleh bangun. Mbak Desi, Boleh ini kumpulin gimana? energinya. Boleh kumpulin energinya, fokus. Udah selesai kok. Udah lepas kok. Udah hilang Ada semuanya. lagi. Tinggal traumatik doang. Oh, ada traumanya. Trauma. Udah gak apa-apa ya. Ya, Sabar udah, Mbak. ya. Udah gak apa-apa kok. Udah. Udah. Mbak Desi boleh bangun. Udah Mbak Desi, nggak apa-apa. Aman. Udah lepas kok. Malah gitu udah pergi tadi. Baik, Mbak Desi lain kali dan sekarang lagi jalanin usaha baru. Mudah-mudahan sukses dan lancar ya, tanpa pemanis buatan atau tanpa yang guna-guna yang menjijikan dan menyeramkan. Karena itu buat makan orang. Iya, Kak. Gitu. Ya. Kamu ada yang mau disampaikan, Onat? Ya buat Bu Desi, kalau bisa selanjutnya jangan lagi pakai hal-hal mistis. Kita kalau berbuat jujur, apa yang kita tanam baik, nanti pasti kita tuai baik juga. Jadi Bu Desi mulai dari sekarang, Onat harap bisa berubah dan buka lembaran baru yang bersih gitu. Mbak Desi, salam buat keluarga. Iya. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih sukses. Iya. Terima kasih. Amin. Anda sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Selamat malam.
Thank you. Hidup bukan hanya tentang harapan, tetapi ada usaha yang perlu dilakukan untuk menggapai hari depan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memelihara sosok jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Benny. Selamat malam Mas Benny. Malam Mas Bayu. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Benny? Kemudian saya wira swasta. Apa yang mau Mas Benny ceritakan pada kami? Tujuan saya datang ke sini untuk menghilangkan sosok atau gangguan makhluk astral yang ada dalam diri dan jiwa raga saya. Gangguannya seperti apa? Setiap kali saya mau tidur ataupun dari alam bawah tidak sadar, saya sering didatangi oleh sosok wanita. Wanita perempuan berambut panjang. Itu Iya, yang semacam kuntilanak gitu? Ya, mungkin rambutnya panjang sekali. Sampai ke lantai? Sampai ke lantai. Dan wajahnya abu-abu gitu, berwarna abu-abu. Awalnya gimana mereka bisa datang gangguin Mas Ben itu karena apa? Mungkin ini karena buruk saya pernah menyerang orang untuk mengerjai saudara saya yang memang pernah menjahati saya. Sebentar, Mas Benny pernah ngerjain saudaranya sendiri? Ya. Dengan cara bakar kemenyan, memberikan sajen. Itu ritualnya? Ritualnya. Lalu apa yang terjadi dengan saudaranya? Saudaranya gejala paling ringan itu vertigo. Oh, jadi Vertigo, kayak kehilangan mengirim fokus. santet gitu? Guna-guna kecil. Guna-guna? Guna-guna. Oke, jadi ngirim guna-guna saudara. Karena apa ya? Kenapa saudara Karena- sendiri diguna-guna? Karena saya kesal sama saudara sepupu saya sendiri telah memiskinkan keluarga saya waktu sejak saya lahir, membuat ibu saya menderita. Menipu? Atau mengambil harta? Mengambil atau- harta semua yang dimiliki ibu Keluarga? saya, keluarga, iya. Oke, Nggak tahu, mudah-mudahan iya. malam hari ini Mas Benny bisa mendapatkan solusi dan bisa terbebas dari gangguan itu. Kami akan ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Benny, mendiami rumah bernomor 8. Lahir tanggal 18 Oktober 1986. Saya merasa banyak kejanggalan dalam kehidupannya. Jiwanya dipenuhi oleh aura kegelapan yang terus mengelilinginya. Saya melihat sosok-sosok gaib yang ia pelihara. Dalam pikirannya saya melihat dia dapat berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Benny, Iya, dengan tanggal lahir 18 bulan 10 1986 betul, dan nomor rumah bernomor 8. betul, betul. Benny pernah mengirim guna-guna ke sepupunya. Sepupu ini pernah menguras harta keluarganya karena sakit hati, akhirnya melakukan hal mistis, tapi belakangan justru sering diganggu oleh sosok perempuan berambut panjang, Betul. bahkan sampai tercekik Iya, tercekik. oleh makhluk ini ya. Iya. Makanya datang ke menembus mata batin untuk bisa terlepas dari gangguan tersebut. Sekarang saudaranya seperti apa kondisinya? Paling muntah darah. Suka muntah darah? Masih sakit? Masih sakit sampai Masih sekarang. di bawah pengaruh guna-guna yang Iya. dikirim sama Mas Benny? Iya, dan juga saya merasa bersalah terhadap apa yang Mas saya Benny lakukan. merasa bersalah? Iya. Tapi belum cabut guna-gunanya? Belum. Nah, kok gitu? Siap. Dia mengirim guna-guna dengan melakukan ritual katanya, Roy. Apakah guna-gunanya itu dibantu oleh sosok makhluk halus? Oke, siap. Aku dengar suara. Apakah memang terkait dengan pertanyaan tadi? Apakah memang dibantu makhluk halus? Iya.
hantu arwah jalanan kali ya kalau ngomongnya. Arwah gentayangan yang roh jalanan seperti itu. Tadi kamu mendengar sesuatu dari teman-teman. Iya, jadi teman-teman saya juga bilang Ben ini mengirimkan sesuatu dan dia juga sebenarnya terbebani juga ya, punya kelebihan seperti ini. Jadi orang lihatnya tidak ada karisma atau wibawa. Seharusnya kan orang yang punya ilmu terlihat ada aura, ada magisnya, ada ininya gitu. Ih, ganteng ya, ih cantik ya gitu. Kayak ada semacam karismatik kayak gitu loh. Tapi berbeda dengan Benny, dia selalu kayak sosok yang ketakutan gitu. Jangan takut sih sebenarnya Benny. Saya ngerasa kalau kamu ngerasa hidup kamu udah bener, ngapain takut dengan hal-hal yang... Apa yang ditakuti Mas Benny?